Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan membahas mengenai tim 16 ya, melawan Barcelona U17. Nah, memang ada beberapa catatan di sini menurut saya yang memang harus dibenahi, walaupun kita ketahui ya, Timnas Indonesia saat ini ya memang di fase bagaimana untuk mencocokkan skuad itu memang harus dilakukan. Ya wajar saja dengan kekalahan yang sangat telak ini melawan Barcelona. Tentu ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Timnas U17 dan juga Coach Bima Sakti. Di sini saya sudah mengumpulkan ya beberapa analis ya dan juga beberapa data dari kesalahan-kesalahan itu, diharapkan ketika nanti melawan Kashima Antlers itu tidak terjadi lagi. Nah, ada beberapa itu kita akan bongkar di sini. Jangan lupa kalian tekan like-nya, kemudian komen dan juga subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman ya membahas yang pertama. Tentu kita melihat ya, ketika melawan Barcelona ini kita selalu di pressure, dan pressure itulah yang membuat timnas kita itu sangat kewalahan. Bahkan ya kita ketahui Barcelona ini pressure-nya sangat tinggi sekali, sehingga Indonesia tidak bisa untuk membuka ruang, kemudian menyerang pun tidak bisa. Kemudian bukan hanya hal itu teman-teman, saya melihat posisi Indonesia. Nah, di sini saya melihat teman-teman kurang lebih seperti ini. Ini untuk gambaran di babak pertama maupun babak kedua ya. Namun di sini saya melihat ketika Indonesia di pressure habis-habisan oleh Barcelona. Nah, saya melihat seperti inilah kurang lebih. Di sini untuk penyerang Barcelona itu awalnya 3 teman-teman dengan formasinya yang 3-4-3, dan di sini hanya kita melihat Indonesia pun sangat keteteran dengan seperti ini 1-2-3-4. Nah, gelandang serang kemudian dia menjadi sayap kanan, kemudian sayap kanan mencoba masuk dan striker dari Barcelona juga masuk. Kemudian di sini kita melihat 4 lawan 4, tetapi nomor 7 dari Barcelona itu menguasai ya di lini depan ini. Artinya kita kalah pemain. Itu faktor pertama, karena Barcelona selalu menekan, dan bola teman-teman, bola itu kalau tidak di sini kemudian ke tengah, umpan lagi ke sini. Nah, ini adalah tiki taka asli Barcelona, dan Indonesia tidak bisa untuk menyaingi pressure yang memang dilakukan oleh Barcelona. Nah, ini kelemahan kita teman-teman ketika menghadapi tim besar. Ya, walaupun ini pertandingan pertama, menurut saya ini harus dievaluasi bagi Coach Bima nanti. Dan kemudian di sini teman-teman, ketika Indonesia menyerang, nah di sini kita hanya mengandalkan satu pemain, dan sebenarnya Barcelona pun berani mengandalkan satu pemain, namun bola saja tidak pernah sampai ke nomor ini teman-teman, ke striker kita. Artinya di sini kita ada sedikit permasalahan di lini tengah. Lini tengah sebagai penghubung ini tidak berjalan maksimal. Kemudian di sini saya melihat Indonesia sering diserang ya di posisi di kanan. Nah, kanan maupun kiri di sini sering sekali timnas Indonesia diserang. Artinya ada beberapa kelemahan di sisi kanan maupun sisi kiri. Dan kemudian saya melihat ya, walaupun ini banyak sekali yang bilang ini hanya uji coba, namun dengan uji coba ini seharusnya timnas Indonesia untuk uji coba yang akan datang ini bisa memperbaiki permasalahan ini. Nah, itu teman-teman. Kemudian saya melihat teman-teman ada beberapa permasalahan lagi, yakni true pass. Nah, Indonesia memang pernah melakukan di babak pertama ya, saya lihat di catatan itu ada 3 true pass. Nah, awalnya dari sini teman-teman ya, dari pemain tengah, kemudian true pass ke pemain sayap Indonesia ya, tetapi true passnya itu selalu gagal, tidak pas dengan pemain timnas itu sendiri, sehingga para pemain Barcelona itu sudah turun, dan true pass pun enak sekali pemain Barcelona mengambil bola seperti itu, karena true passnya itu selalu gagal. Nah, ini bisa menjadi ini tonton ya, bisa menjadi pembelajaran nantinya untuk selanjutnya. Mungkin timnas Indonesia ya, mungkin daripada bermain true pass dengan musuh yang memang memiliki postur yang lebih bagus, enak kita bermain tiki taka ataupun bola-bola pendek, ataupun kita harus, menurut saya ini sangat efektif dibanding kita harus
long pass, kemudian true pass yang memang itu belum efektif menurut saya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu beberapa hal yang harus dibenahi dari timnas Indonesia. Bukan hanya itu, saya melihat ya, passing Barcelona itu sangat ketat dari kaki ke kaki. Kemudian bagaimana dirinya ya mampu membuka ruang ya pemain-pemain Barcelona, dan Indonesia belum bisa mengimbangi itu. Ini bisa jadi pembelajaran nantinya bagi Coach Bima dan juga official pelatih untuk bisa membenahi hal ini. Karena saya melihat Barcelona ini bisa menjadi acuan nantinya. Kemudian selain itu teman-teman, saya melihat ya ada beberapa miskomunikasi ketika Indonesia ini mengumpan bola. Ya, ini sama seperti true pass, tapi bedanya hal yang mendasar. Ada beberapa kesalahan-kesalahan kita melihat bahwa ketika pemain Barcelona itu menguasai bola, dia hanya 1-2, kemudian over lagi. Nah, berbeda dengan pemain-pemain Indonesia. Pemain Indonesia itu selalu ketika ditekan, nah dia takut untuk mengambil dan memberanikan diri untuk bisa menguasai bola. Kemudian hal itu pun membuat para pemain lain juga bingung. Artinya miskomunikasi ini harus segera dibenahi. Nah, kemudian yang selanjutnya, pressing kita sudah bahas. Nah, saya melihat di sini untuk on target di babak pertama saja, teman-teman. Saya melihat Indonesia ini mendapatkan pressure ya sampai on targetnya itu 5, dan ya kita ketahui berujung gol, 2 gol di babak pertama. Itu sangat, menurut saya memang ada beberapa celah yang memang harus dibenahi. Nah, kemudian saya juga melihat seperti ini teman-teman. Walaupun Indonesia sebenarnya kalah dari penguasaan bola, kemudian kalah dari bagaimana permainan, namun saya melihat ada poin plus juga dari timnas Indonesia, yakni percaya diri. Nah, percaya diri dari pemain timnas Indonesia, walaupun ini di laga pertama, sepertinya kita akan menghadapi musuh-musuh besar selanjutnya, itu menurut saya tidak ada masalah. Karena saya melihat kepercayaan diri pemain ini didapatkan dari jam terbang, seperti sosok Iqbal, Arhan Kakak. Kemudian di babak kedua dimasukkan juga Aaron Suitela. Itu adalah pemain-pemain yang sangat bagus, dan kepercayaan diri dari beberapa pemain itu bisa meningkatkan performa dari pemain-pemain lain. Ini modal yang sangat bagus sebenarnya, namun lagi-lagi kita tidak hanya butuh mengenai kepercayaan diri, tetapi bagaimana permainan, kemudian kredibilitas, dan juga ball possession itu juga harus dikuasai oleh timnas Indonesia untuk di pertandingan selanjutnya. On target di babak pertama itu cuma 1, kemudian di babak kedua saya menghitungnya ada 4, dan ini menjadi hal yang sangat bagus untuk kedepannya biar nanti Indonesia terbiasa untuk melawan tim-tim besar. Nah, kurang lebih itu teman-teman untuk bagaimana evaluasi yang harus dilakukan oleh Coach Bima. Nah, di sini saya melihatnya memang ada beberapa pemain yang belum hadir seperti Welber, kemudian ada beberapa lagi seperti Igor Sanders ya, dan juga beberapa pemain-pemain lainnya. Ya, diharapkan pemain-pemain diaspora ini segera bisa diurus ya. Dalam hal ini bisa segera bergabung karena persiapan kita sudah mepet. Dan kalaupun kita harus menyatukan tim, mau kapan lagi kita mau menyatukan tim kalau tidak dari sekarang? Nah, ini bisa menjadi permasalahan timnas Indonesia jika tidak segera dibenahi. Nah, timnas U17 ini menurut saya akan ada beberapa agenda yang sangat besar ya menanti, dan diharapkan ya hasil dari konferensi pers dari Bapak Erick Thohir pun juga sepakat sekali bahwa Indonesia ini juga akan mempersiapkan pola latihan terakhirnya nanti melawan Korea dan akan TC di Jerman. Nah, diharapkan dari sekarang ini kekompakan, kemudian bagaimana chemistry antara pemain itu dibangun agar nantinya timnas Indonesia lebih mudah untuk bisa menguasai pertandingan ya, apalagi melawan tim-tim besar. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang pola permainan timnas Indonesia saat menghadapi Barcelona? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.